Goa Lawa adalah salah satu ikon dari kota Trenggalek. Dalam catatan pemerintah Kabupaten Trenggalek, goa ini sudah menjadi objek wisata sejak 1984. Bahkan, Goa Lawa telah dinobatkan sebagai gua terpanjang se-Asia Tenggara. Total panjangnya sekitar 2.000 meter dan 850 meter yang bisa dijangkau oleh pengunjung. Dari tampilan Goa Lawa memang nampak megah dan indah dengan hiasan stalaktit dan stalagmitnya. Namun siapa sangka ada sebuah cerita legenda yang bersemayam di Goa Lawa Trenggalek ini. Legenda ini menarik untuk diketahui karena ada sebuah pesan tersirat yang hendak disampaikan. Seperti apa legenda dan cerita Goa Lawa? Tetap ikuti perjalanan jejak peradaban Nusantara, tita luhur pengabdian untuk Nusantara. Goa Lawa Trenggalek adalah kisah seorang Tumenggung Yudonegoro yang berasal dari kerajaan Kasunanan Surakarta. Kisah ini didapatkan dari keterangan juru kunci Goa Lawa di Trenggalek ini. Kisah ini bermula dari sebuah zaman di masa lalu. Kawasan yang sekarang bernama Prigi dulunya adalah hutan belantara dengan pegunungan yang gelap yang tidak bisa dihuni oleh manusia, bahkan terkenal angker. Tempat seperti ini membuat siapapun tidak betah untuk bermukim. Hingga suatu ketika sebuah kerajaan Kasunanan Surakarta ingin melebarkan daerah kekuasaannya dengan membabat alas di kawasan Prigi. Oleh karenanya, pihak kerajaan mengirim seorang utusan bernama Tumenggung Yudonegoro beserta pasukannya. Ketika sampai di Prigi, Tumenggung Yudonegoro mendapati kawasan ini mempunyai banyak sumber mata air. Sehingga kawasan tempat bertugasnya ini diberi nama Prigi, yang dalam bahasa Sanskerta mempunyai arti mata air. Sebagai senjata dan pembekalan agar mendapatkan keselamatan, Tumenggung Yudonegoro diberi sebuah tongkat yang sakti dan mandaguna. Meskipun begitu, Tumenggung Yudonegoro dan pasukannya masih kewalahan kala membabat hutan di Prigi. Karena gangguan dari hal-hal mistis terus berdatangan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bersemedi. Selama proses semedi itu, ia ditunggu oleh pasukannya yang setia. Alhasil, ia mendapatkan wangsit untuk bersemedi lagi di sebuah gua besar yang sekarang dinamakan Goa Lawa yang ada di arah utara. Kemudian Tumenggung Yudonegoro dan pasukannya berjalan menyusir hutan sesuai petunjuk tadi ke arah utara. Setelah membabat hutan yang lebat, akhirnya ia menemukan sebuah gua. Di dalam gua itu, Tumenggung Yudonegoro melakukan semedi dengan ditunggu oleh bala pasukannya. Hingga akhirnya ia mendapatkan wangsit. Jika ia ingin berhasil melebarkan daerah kekuasaan kerajaan, maka Tumenggung Yudonegoro harus menikah dengan Dewi Gambar Inten. Konon Dewi ini mempunyai kekerabatan dengan Nyi Roro Kidul, penguasa pesisir selatan Pulau Jawa. Selain itu, selama prosesi pernikahan masih ada syarat yang harus dipenuhi. Di siang hari, Tumenggung Yudonegoro harus menggelar tradisi tayub, dan di malam harinya menggelar wayang kulit semalam suntuk. Pernikahan Tumenggung Yudonegoro dengan Putri Gambar Inten ini dikenang dengan dalam bentuk tradisi larung sembonyo. Tradisi ini rutin dilaksanakan masyarakat pesisir pantai Prigi, sekaligus wujud syukur atas keberkahan hasil tangkapan ikan. Setelah proses pernikahan dilaksanakan, akhirnya Tumenggung Yudonegoro sukses menjalankan tugas pembabatan alas. Kemudian ia akhirnya meninggalkan Prigi kembali ke kerajaan. Ada pesan tersirat yang bisa kita petik, yakni segala bentuk tujuan dan upaya memerlukan sebuah kesabaran. Hal ini ditunjukkan dari Tumenggung Yudonegoro yang mau diberi tugas di tempat terpencil dan angker. Bahkan dirinya harus 2 kali berganti tempat untuk bersemedi. Selain cerita ini, ada juga cerita lain yang memisahkan seorang bernama Joko Pangalasan. Diceritakan Joko Pangalasan sedang berburu hewan untuk dijadikan makanan. Ketika sedang berburu, Joko Pangalasan melihat hewan aneh berbentuk kelelawar berbulu emas dan bersinar ketika terkena cahaya matahari. Joko Pangalasan menyiapkan busur dan bersiap untuk melepaskan anak panahnya. Namun seketika kelelawar itu meloncat dan terbang masuk ke dalam gua menghindari panah Joko Pangalasan. Ketika Joko Pangalasan mengejar hendak masuk ke dalam gua, dirinya dihadang oleh prajurit Sri Ratu Lawa sehingga terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba Sri Ratu Lawa berubah menjadi putri yang sangat cantik jelita. Gua itu ada di pesisir selatan. Mungkin gambaran kita adalah Prigi Watulimo, tempat berdirinya destinasi wisata saat ini. Seketika itu pula hati Joko Pangalasan terpikat oleh paras cantiknya putri tersebut. Di akhir cerita, akhirnya Joko Pangalasan menikah dengan putri cantik yang tak lain adalah Sri Ratu Lawa dan kemudian bersama-sama menjaga bumi.